Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aditya Rahman, ya Bapak Adit, di video pembelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya siapkan buku catatan dan pulpennya. Selamat mencatat. Kali ini kita akan belajar mengenai surat pribadi. Ya, sebenarnya ada dua yang kita pelajari, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Tapi sebelum surat dinas, alangkah baiknya kita ke surat pribadi dulu. Kita mulai materinya secara umum, yaitu pengertian surat. Kalau di sini kita lihat, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Ya mungkin kalau di generasi sekarang ini surat sudah jarang ya dipakai untuk keperluan mengirim pesan. Ya sekarang sih udah ada WhatsApp, Line gitu ya, Instagram dan lain sebagainya. Ya jadi jarang lah ya, apalagi surat ini harus memakan biaya untuk mengirimkannya gitu ya, harus lewat pos misalkan, atau sekarang bisa yang ngirim surat lewat JNE, JNT dan lain-lain gitu, itu udah bisa sekarang, jadi udah nggak perlu perangko lagi. Nah, yang kedua yaitu informasi yang diberikan di dalam surat berupa biasanya ada pemberitahuan surat tugas, misalkan saya ditugaskan misalkan untuk mengajar di kelas 7A, itu ada suratnya. Terus permintaan, perjanjian supaya sah itu wajib ya pakai surat ya. Tapi ya sekarang juga udah ada sih perjanjian lewat surat elektronik ya, udah banyak ya. Terus perintah gitu ya, ada surat perintah namanya. Terus laporan dan putusan, misalkan kemarin sudah diputuskan atau sudah diperintahkan tidak boleh ada mudik, nah itu lewat surat supaya ya kalau bisa bahasanya tuh hitam di atas putihnya itu jelas gitu ya, tertulis dengan jelas gitu. Selain itu juga surat dapat berisi peringatan, teguran dan penghargaan. Oke, di sini misalkan peringatan, suka ada ya surat peringatan kegiatan kegiatan apa gitu ya, supaya kita misalkan ada jalan nih mau ditutup, nah ada kegiatan apa peringatan Maulid Nabi misalkan ditutup, akan ada doa bersama. Atau teguran ya, ada juga yang teguran ini misalkan kalian sekarang melanggar, sekarang sudah ada CCTV ya, CCTV di jalanan itu ya bisa nilang kalian, nanti akan ada surat ke rumah atau SMS gitu ya, ada surat apakah ini benar anda gitu ya sedang main HP sambil bawa mobil. Nah, di situ akan ada surat teguran atau penghargaan. Misalkan penghargaan kalian adalah siswa terbaik, nanti ada sertifikat, terus ada suratnya. Nah, ini dia namanya penghargaan. Kita selanjutnya fungsi surat ya, biasanya ada 5. Satu, pemberitahuan seperti yang tadi sudah dijelaskan, permintaan, terus buah pikiran, misalkan kalian ingin menyampaikan kritik dan pendapat itu bisa lewat surat, dan gagasan. Nah, ini bisa juga alat bukti tertulis, pengingat, misalkan ada tagihan hutang gitu ya, bahwa anda telah telat membayar hutang, nah ini dia sebagai pengingat ya, bukti historis atau struk pembayaran itu sebenarnya surat juga sih. Dan pedoman kerja atau SOP ya, kalau kita SOP gitu biar kerjanya benar, kita harus tahu SOP-nya seperti apa. Pada umumnya dibutuhkan perangko dan amplop. Amplop sih wajib ya, kalau nggak suratnya kebuka dibaca semua orang itu bisa gitu ya. Kalau perangko sih kalau sekarang kayaknya enggak deh. Di pos aja kadang nggak usah pakai perangko udah bisa ngirim surat. Sebagai alat ganti bayar jasa. Ya, sekarang tinggal ngirim aja kayak ngirim paket gitu ya. Paket gitu. Ah, siap. Pengiriman semakin jauh tujuan pengiriman surat, maka nilai yang tercantum di perangko harus semakin besar juga. Ya sama aja ya kayak ngirim paket. Kita mulai spesifik ke surat pribadi. Nah, ini surat yang berisi keperluan pribadi yang biasanya ditulis secara pribadi dan ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang tidak baku. Jadi nggak perlu kaku lah, karena ini suratnya ya bebas-bebas aja ya, buat teman kalian sendiri juga gitu ya. Nggak usah kepada yang terhormat, misalkan temanku yang ada di Bandung, wah itu terlalu baku ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Selanjutnya ya, ini dia di surat pribadi itu ada unsurnya, ada 7. Yang pertama wajib ada tanggal surat supaya jelas kapan kita ngirim. Kalau zaman dulu kan kita nggak tahu ya, kita misalkan saya keterima beasiswa di luar negeri, kita tulis tanggal 7 Maret, keterima suratnya bisa jadi bulan depannya, bisa jadi ya.
mungkin kan dia bakalan nanya ini kapan ya dia mulai diterima beasiswanya. Ternyata kan kalau ada tanggal suratnya jelas ya, 7 Maret. Alamat surat ya jelas dong, ini untuk siapa ya, kepada siapa. Gimana kalau salkir gitu ya, malu kalau dulu suka ada surat cinta misalkan buat si Sinta gitu ya, namanya Sinta tapi malah ke Cindy gitu ya. Nah itu kan bahaya juga gitu, bisa bikin baper. Nanti ada pembuka surat, nanti kita lihat apakah dengan salam atau hai sob gitu ya, hai guys. Nah itu juga salam gitu ya. Pendahuluan, pendahuluan nanti misalkan apa kabar yang seperti itu, nanti kita lihat ada contohnya. Isi jelas kan kamu mau tujuan suratnya apa, tulis di isi ini. Dan penutup surat ya, nanti kita lihat juga. 7, ya jangan lupa nama kalian sama tanda tangan, karena tanda tangan tuh ya perlulah supaya jelas oh ini teh kalian. Kalau misalkan kamu punya cap pribadi, nah silakan cap di tanda tangan kalian sendiri. Selanjutnya diisi surat pribadi biasanya dengan masalah pribadi, menanyakan kabar. Ya zaman dulu mah ya, nanyain kabar. Saya juga nggak kejamanan sih. Dulu udah ada BBM waktu zaman saya kecil. Menanyakan kabar, keperluan pribadi dan tujuan komunikasi pribadi yang lain. Ya mungkin kalau zaman dulu sih bisa ya nanya kabar, apa kabar, misalkan anaknya sekolah jauh, misalkan orang tuanya di Bandung, anaknya di Jakarta, ya itu bisa nanyain kabar. Cuma nanya kabar doang pakai surat, ya memang betul seperti itu. Nah ciri-cirinya kita lihat ya. Satu, menggunakan bentuk kata sapaan dalam bentuk surat tersebut adalah kata sapaan surat pribadi, biasanya berbentuk rahasia atau privasi. Pada umumnya kata sapaan diletakkan pada surat bagian atas, ya jelas lah. Paling pertama itu pasti sapaan. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam surat pribadi tidak formal atau tidak terlalu resmi, bahkan kebanyakan menggunakan bahasa sehari-hari ya, biasanya, tapi harus tetap sopan, nggak kasar ya, penuh dengan sensor, tidak ya abong, bukan abong ya, karena saking dekatnya gitu ya kalian bahasanya, kalau bahasa Sundanya bebeledagan gitu ya, nggak boleh. Santun, tetap harus santun, mudah dimengerti ya, jangan gunain bahasa yang aneh gitu ya, yang ngerti itu cuman kalau tongkrongan kalian aja, jangan ya, belum tentu dia ngerti gitu ya oleh sang pembaca. Yang ketiga, menggunakan banyak bahasa, bisa jadi bahasa daerah juga digunakan gitu ya, bahasa daerah kalian masing-masing. Yang keempat, bentuk surat tetapi menggunakan kata sapaan yang sama seperti bertemu secara langsung, hai apa kabar gitu ya, bisa kayak gitu ya. Jadi seakan-akan kamu ngomong langsung, walaupun itu nggak mungkin langsung dijawab karena bentuknya surat. Ya, yang kelima, akan menggunakan kata ganti dari orang kedua, begitu juga sebaliknya. Ya hai, kamu, aku, ya seperti itulah ya. Atau kata yang bikin kalian dekat ya, bro, sis, misalkan gitu ya. Sob gitu ya kalau zaman dulu. 6. Dalam salam pembuka, isi dan penutupnya bahkan tidak memakai bahasa yang terlalu formal. Ya jelas lah ini mah ya. Memiliki format bebas, formatnya bebas, mau bentuk suratnya seperti apa tapi mudah dimengerti ya. Tidak, ini tuh sebenarnya strukturnya nggak terlalu baku-baku amat gitu ya kalau surat pribadi. Terserah kalian, yang penting yang nerima itu ngerti lah. Nomor 8, bagian surat tidak memiliki nomor surat. Ya nggak ada kop suratnya. Kalau di surat SMP BPI ya suka ada logo BPI-nya di atas, nomor telepon, alamat dan sebagainya. Tapi kalau surat pribadi, karena kalian bukan perusahaan dan tidak akan mungkin punya nomor surat, ya kecuali gabut sih bisa aja bikin, cuman nggak usah lah ya untuk surat pribadi. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu isi surat biasanya ditulis membutuhkan suatu komunikasi dalam surat tersebut dengan orang-orang terdekat. Ya memang lah ya, yang pasti isinya buat orang-orang terdekat yang kalian kenal. Nggak mungkin ya random kalian nulis surat buat siapa aja gitu ya, nggak mungkin ya, kecuali kalian jualan obat peninggi badan gitu ya, tapi kan nggak mungkin lewat surat gitu. Kalau brosur sih bisa, tapi bukan surat ya itu namanya. Kita lihat langsung ke contohnya. Ya, kita langsung lihat contohnya ini seperti ini ya. Nah, ini surat pribadi. Ini, wah ini buku lama sih sebetulnya. Nah, ini ada alamat dan tanggal surat. Ini alamatnya ya Malang, 29 November 2015. Ini ada salam pembuka ya. Jadi beda kalimat pembuka dan salam pembuka. Salam itu biasanya salam kangen, assalamualaikum ya. Kalau misalkan kalimat pembuka bisa aja apa kabar, gimana kabarmu, aku baik-baik aja, kamu jawab sendiri lagi gitu ya. Nah mulai di sini ada isi suratnya,
Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu, sahabatmu. Ya, inilah namanya ya. Giati ya. Oke, ini tanda tangan, salam akhir ya, ini penutup surat biasanya terima kasih sudah dibaca ya. Tapi yang aneh di sini adalah kejanggalan di sini adalah kan kalau ngirim surat tuh harus tahu alamat orangnya dulu ya. Tapi di sini dia nanya alamat gitu ya. Ya jelas lah surat ini nggak akan nyampe dong kalau sebelumnya dia nggak tahu alamatnya ya. Ya inilah pokoknya ini contohnya seperti ini. Ini dari buku kalian ya. Buku paket kalian seperti ini. Ini ada yang dibuat oleh teman-teman kalian ya. Di sini ada ini sama, ini alamat, ini untuk ibunya ya. Ini untuk ini untuk gurunya maksud saya. Nah, ini salam pembuka, kalimat pembuka ya. Ini nih kalimat pembuka. Lalu ini isinya ya, karena gurunya pindah katanya ya. Terus ini salam penutup ya, kalimat penutup, tanda tangan ya gitu ya, tanda tangan ya. Nah, kalau di sini bisa salam akhir. Ini salam akhir namanya yang kayak gini. Ini penutup nama kaliannya gitu. Ini sama ya, ini sama. Dia katanya sekarang di Jayapura gitu ya. Dia mengikuti lomba, dia mengabari bapak dan ibunya gitu ya. Ini contoh suratnya, jadi tidak, yang penting ada ini aja lah. Yang penting ada, pertama ada alamat, salam pembuka, kalimat pembuka, isinya harus jelas, jangan cuma satu paragraf, bisa jadi panjang ya. Waktu ikut lomba Kartini itu bisa harus 500 kata kalau nggak salah. Penutup surat, lalu ada salam akhir yang seperti ini, atau pejuang pejuang cinta. Ini kalau zaman dulu kan lebay gitu ya, pejuang cinta. Adit misalkan gitu ya, nama dan tanda tangan, jangan lupa di tanda tangan. Mungkin cukup sekian aja ya tentang surat kali ini. Mudah-mudahan kalian mengerti ya dengan cara penyampaian saya yang seperti ini. Kalau misalkan terlalu cepat bisa di replay lagi oleh kalian. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat, jangan pusing-pusing ya, cuman cukup catat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.